Sebagai manusia, kita semua pasti mempunyai masalah atau tantangan masing-masing yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Ketika kondisi mental kita tidak baik, tentu saja itu dapat berdampak pada kinerja kita sendiri. Nah, di sini aku akan membahas beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja supaya kita bisa tetap produktif dan merasa seimbang. Nah, jadi aku akan mulai membahas dari introduction, kesehatan mental, gangguan mental, strategi mengelola stres, dan kesimpulan. Nah, teman-teman semua, kesehatan mental di dunia kerja itu sangat penting loh, karena dapat mempengaruhi kesejahteraan, produktivitas, dan kualitas kerja. Bekerja dengan kondisi mental yang kurang baik, itu rentan melakukan kesalahan yang akan berdampak pada produk dan keselamatan kerja mereka sendiri. Nah, pabrik manufaktur sendiri adalah tempat kerja yang melibatkan proses produksi yang terstruktur dan berfokus pada efisiensi serta kualitas. Itu semua menuntut perhatian yang sangat tinggi terhadap detail dan juga keterampilan teknis. Nah, jadi kondisi mental yang tidak stabil itu dapat menyebabkan kesalahan dalam bekerja, baik dalam ketelitian maupun kecepatan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas produk yang dihasilkannya. Sebagai contoh, jika seorang pekerja pabrik merasa cemas atau tertekan karena masalah yang dihadapinya, mereka mungkin lebih rentan untuk melakukan kesalahan dalam pengoperasian mesin atau dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kesalahan tersebut bisa saja berujung pada cacatnya produk, kemudian kerugian material, atau bahkan kecelakaan kerja yang berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai individu untuk dapat menjaga kesehatan mental masing-masing. Nah, jadi sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Nah, menurut WHO sendiri, kesehatan mental itu adalah keadaan di mana seseorang mampu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, serta dapat bekerja secara produktif dan mampu memberi kontribusi terhadap lingkungannya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri mental yang sehat? Nah, di sini terdapat beberapa ciri-ciri mental yang sehat. Yang pertama ada terhindar dari gangguan jiwa. Maksudnya, orang dengan mental yang sehat biasanya tidak akan terpengaruh oleh gangguan mental yang serius seperti depresi atau kecemasan yang berlebihan. Biasanya mereka bisa menghadapi stres dan masalah dengan cara yang sehat. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada dimanapun itu termasuk di tempat kerja. Mereka biasanya bisa menyesuaikan diri dengan berbagai situasi baru tanpa merasa tertekan. Contohnya di tempat kerja, ketika ada perubahan kebijakan atau proyek baru, seseorang dengan mental yang sehat biasanya dapat segera memahami dan menyesuaikan cara kerjanya. Ketiga, mampu mengoptimalkan potensi diri. Memiliki kesehatan mental yang baik berarti bisa mengenali dan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Orang dengan mental yang sehat tidak akan takut untuk mencoba hal baru dan terus berkembang dalam karirnya. Contohnya, seorang pekerja secara aktif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya dan tidak merasa takut untuk mengambil tantangan baru di tempat kerja. Kondisi mental yang baik memungkinkan seseorang merasa bahagia dengan dirinya sendiri dan juga mampu memberi dampak positif kepada orang lain di sekitarnya. Contohnya, seorang pekerja mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya, serta memberikan motivasi kepada rekannya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas gangguan mental. Gangguan mental sendiri itu merujuk pada kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku atau kesehatan emosional seseorang, sehingga mengganggu kemampuannya untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks dunia kerja, isu kesehatan mental bukan lagi isu individu, namun juga mempengaruhi hubungan antar karyawan dan keseluruhan organisasi. Gangguan kesehatan mental tidak hanya mempengaruhi produktivitas dan kinerja, tapi juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kurang mendukung, meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik, serta menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan.
Oke, kemudian kita akan membahas tentang stres. Jadi, stres sendiri adalah kondisi seorang individu yang mengalami ketidakseimbangan karena ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Jadi, sebenarnya stres bukanlah gangguan mental itu sendiri, melainkan reaksi alami tubuh terhadap tekanan atau tantangan. Jadi, sebenarnya stres bukanlah gangguan mental, melainkan reaksi alami tubuh terhadap tantangan atau tekanan. Namun, jika stres tidak dikelola dengan baik, ia bisa menumpuk dan juga berlarut-larut yang pada akhirnya dapat berujung pada gangguan mental seperti kecemasan atau depresi. Nah, di sini stres itu bisa sebagai sumber dan juga bisa sebagai respon. Nah, stres sebagai sumber adalah faktor eksternal yang dapat menimbulkan tekanan. Contohnya, konflik dengan rekan kerja atau masalah keluarga. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang dapat memicu stres atau disebut dengan stres sebagai sumber. Sedangkan stres sebagai respons adalah reaksi tubuh atau pikiran terhadap sumber stres, seperti merasa cemas, frustasi, atau kesulitan tidur akibat tekanan tersebut. Nah, stres di lingkungan kerja itu merupakan hal yang tidak akan bisa terhindarkan. Namun, jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan produktivitas kerja itu sendiri. Lalu, bagaimana sih cara mengelola stres agar tidak mempengaruhi kinerja? Nah, di sini aku akan membahas strategi mengelola stres di tempat kerja. Yang pertama itu ada mengidentifikasi sumber stres. Maksudnya, kita harus mengidentifikasi dan menyadari apa yang sebenarnya menjadi pemicu stres kita. Ketika kita sudah dapat mengidentifikasi sumber stres, maka kita akan dapat menentukan langkah ke depannya untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya, ketika kita bekerja, kita kehilangan fokus dan merasa cemas. Ternyata, hal tersebut disebabkan oleh masalah keluarga yang belum selesai. Maka, masalah keluarga tersebutlah yang memicu stres kita. Selanjutnya, jika kita sudah menyadari jika masalah keluarga adalah pemicu stres kita dapat menentukan langkah ke depannya untuk memecahkan atau menghadapi masalah keluarga tersebut. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan manajemen stres. Mengembangkan keterampilan manajemen stres ini dapat dilakukan dengan teknik pernapasan, meditasi, yoga, atau olahraga yang lainnya. Hal tersebut dapat membantu mengurangi ketegangan dan juga menenangkan pikiran. Contohnya, ketika kita sedang bekerja dan kehilangan fokus, kita dapat sejenak melakukan teknik pernapasan untuk membantu menenangkan pikiran kita. Selanjutnya, mencari dukungan dan berkomunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berbicara kepada teman yang dapat dipercaya, atau kepada keluarga, atau bahkan kepada atasan untuk menemukan solusi dan perspektif yang lain. Selanjutnya, mengatur pola makan dan istirahat yang cukup. Pola makan yang sehat dan tidur yang cukup dapat membantu tubuh dan pikiran kita agar tetap bugar dan juga mengurangi stres. Contohnya, menghindari makanan berat atau kafein berlebihan, serta memastikan tidur minimal 7 jam per hari. Kesimpulannya, menjaga kesehatan mental di tempat kerja itu sangat penting untuk memastikan produktivitas, kesejahteraan, dan kualitas kerja yang baik. Stres yang tidak dikelola dengan baik itu dapat berdampak negatif pada kinerja dan kesehatan mental, terutama di lingkungan kerja yang penuh tekanan seperti pabrik manufaktur. Dengan menjaga kesehatan mental, kita akan mampu menjalankan kehidupan sehari-hari kita dengan lebih maksimal lagi. By facing our challenges and overcoming them, we grow stronger, wiser, and more compassionate.